Salam Pramuka. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Kalian tahu ya, ini adalah pakaian pramuka khusus untuk pembina. Nah, adik-adik tahu kan pramuka ada berapa golongan? Tapi sebetulnya bukan itu yang mau kita bahas hari ini. Hari ini kita akan bahas metode komunikasi untuk adik-adik lakukan. Sebetulnya metode ini bisa dianggap bisa digunakan di situasi darurat. Ya, bisa digunakan di situasi darurat. Mungkin adik-adik taunya kalau kita mau komunikasi itu menggunakan handphone, menggunakan email, menggunakan WA, apalagi ya? Banyak sekali lah ya. Untuk sekarang mungkin adik-adik kan banyaknya PJJ ya, Zoom, Google Meet. Itu semua adalah cara komunikasi di zaman modern. Oke? Membutuhkan apa? Membutuhkan listrik, membutuhkan internet. Nah, coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik dalam keadaan darurat. Misalkan adik-adik sedang berkemah, handphone yang kalian bawa kehabisan baterai atau tidak ada sinyal. Kira-kira dengan cara apa kita bisa berkomunikasi? Nah, di Pramuka ada cara kalian supaya bisa berkomunikasi dengan mudah tanpa menggunakan internet ya ataupun listrik. Salah satunya adalah dengan sandi Morse. Kalian tahu sandi Morse itu apa? Sandi Morse itu adalah induk dari beberapa sandi dan biasanya digunakan untuk komunikasi, untuk mengirimkan sinyal SOS. Ada beberapa bentuk saat mengirimkan sandi Morse. Bisa berupa tulisan, bisa berupa suara menggunakan fluid, bisa juga menggunakan asap, bisa menggunakan rumput atau batu, bisa menggunakan reaksi kimia, bisa menggunakan cahaya. Biasanya kalau di hutan cahaya itu menggunakan cermin. Mungkin adik-adik pernah lihat ya di film-film atau apa gitu, cermin dikasih cahayain. Itu adalah salah satu sandi Morse. Itu digunakan biasanya pada zaman dulu itu saat terjadi peperangan, saat minta pertolongan. Terus Kak, kalau di zaman sekarang masih bisa melakukan itu? Bisa. Kita tidak tahu ke depan kita seperti apa. Setidaknya adik-adik bisa mempelajari itu, tahu kodenya, dan bisa dihafalkan. Oke? Nah, sekarang kakak akan mengajarkan cara mudah bagaimana kita menghafalkan sandi Morse dengan baik. Oke, sekarang kita mulai ke cara yang pertama. Adik-adik merubah huruf alfabet menjadi sebuah kata. Apa saja kata-katanya? Ini dia. Adik-adik lihat ya. Huruf A kita rubah menjadi ano. B, Bonaparte. C, coba-coba. Dan D, dominan. Selanjutnya adik-adik bisa baca sendiri. Perhatikan huruf depannya dari A sampai Z. Oke, sudah? Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana merubah kata yang tadi adik-adik lihat menjadi sebuah sandi Morse. Adik-adik harus perhatikan huruf vokal. Apa saja sih huruf vokal itu? Ya, huruf vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Nah, yang harus adik-adik perhatikan, huruf A, I, U, dan E itu akan menjadi titik. Sedangkan huruf O akan menjadi strip. Diingat-ingat. Sekali lagi ya, huruf A, I, U, dan E itu adalah titik. Sedangkan huruf O akan menjadi sebuah strip. Oke, sekarang kita coba. Kita ambil beberapa huruf saja ya sebagai contoh. Kita ambil huruf yang pertama, yaitu A. Kata kuncinya adalah ano. Ano terdiri dari dua suku kata, A dan no.
Nah, huruf A itu adalah titik dan huruf No itu adalah strip atau garis. Jadi sandi Morse untuk huruf A adalah titik dan garis. Oke, kita coba ke kata yang lainnya ya. Kita coba dengan huruf P. Kata kuncinya adalah pertolongan. Nah, kita rubah dulu kata pertolongan menjadi suku kata. Ada berapa suku kata? Pertolongan. Ya, betul. Ada 4 suku kata. Ingat-ingat, yang O itu garis. Jadi, sandi Morse untuk huruf P adalah per, titik, to, garis, lo, garis, ngan, titik. Jadi titik, garis, garis, titik. Itu sandi Morse untuk huruf P. Kita coba satu lagi. Oke, 3 saja. Kata berikutnya adalah G. Nah, G untuk kata kuncinya golongan. Ada berapa suku kata? Betul. Kita hitung ya. Golongan. Ada 3 suku kata. Go untuk garis. Lo untuk garis. Ngan untuk titik. Jadi huruf G sandi Morse-nya garis, garis, titik. Nah, dari contoh barusan, bagaimana menurut adik-adik? Mudah kan? Adik-adik cukup menghafalkan kata kunci A sampai Z. Setelah adik-adik hafal, rubah kata tersebut menjadi suku kata dan lihat huruf vokalnya. Mudah diingat karena hanya huruf O yang berupa garis, selebihnya adalah titik. Oke, selamat mencoba. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sandi Morse itu adalah induk dari beberapa sandi. Salah satunya adalah fluid. Nah, fluid ini hanya sebagai media yang akan menghasilkan suara. Bagaimana adik-adik tahu bahwa itu adalah suara untuk sebuah sandi? Menentukan huruf ABC-nya seperti apa? Kakak kasih tahu ya sekarang. Untuk titik, suara yang keluar itu hanya 1 kali dan pendek durasinya. Contohnya, itu adalah untuk titik. Dan untuk strip atau garis, suara yang keluar dari fluid itu panjang. Oke, contohnya begini. Sudah lihat perbedaannya? Oke, sekarang kita masukkan sandi Morse tersebut ke dalam huruf. Huruf A adalah titik dan strip. Mudah kan? Saatnya bermain. Adik-adik, tebak kata apa yang akan kakak maksud melalui fluid. Diingat-ingat ya, titik bunyinya pendek dan strip bunyinya panjang. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Sudah bisa menebak? Ada berapa huruf? Coba, ada berapa huruf? Yeay, benar. Oke, jawabannya adalah COVID.
Yang benar menjawab selamat ya. Yang masih salah jangan menyerah, tetap semangat. Sudah dicoba? Bagaimana? Tips dari kakak mudah atau malah jadi lebih sulit? Kalau menurut kalian itu mudah, silakan dicoba. Tapi jika menurut kalian itu lebih sulit, bahkan membingungkan, tidak ada salahnya kalian bisa mencoba cara baru menurut versi kalian sendiri. So, pramuka tidak terbatas oleh 1-2 orang. Jadi kalian bisa bereksperimen dengan berbagai cara bagaimana caranya menghafalkan sandi Morse dengan mudah. Jika cara kalian berhasil, jangan lupa berbagi sesama teman. Oke? Karena pramuka itu sayang pada sesama. Oke, sekian pertemuan hari ini. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk semua. Salam pramuka.